Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tanaman ini ya. Tanaman ini banyak tumbuh berserakan di sekitar rumah, di halaman rumah, dan di pot-pot biasanya tumbuh liar gitu. Setelah saya amati ternyata dia berbunga dan bunganya bagus juga ya. Di lingkungan saya banyak yang belum tahu dengan nama bunga ini. Mungkin ada yang tahu, tapi saya tidak tahu siapa yang tahu tentang bunga ini. Setelah saya telusuri di dunia maya, ternyata bunga ini bernama Turnera ulmifolia. Gak tahu cara bacanya gimana ini ya. Saya akan bacakan hasil penelusuran saya dan beberapa pengalaman saya ketika menanam bunga ini dan hasil pengamatan saya beberapa waktu yang lalu. Bunga ini bernama bunga Turnera ulmifolia yang juga dikenal dengan nama lokal seperti bunga kunir atau bunga hati. Adalah tanaman berbunga yang berasal dari daerah tropis. Ciri-ciri fisiknya, yang pertama, tinggi tanaman biasanya mencapai 30 cm hingga 1 meter. Kemudian ciri yang kedua, daunnya berbentuk oval atau elips berwarna hijau tua dan dapat tumbuh hingga 10 cm panjangnya, tapi daunnya bergerigi dan memiliki permukaan yang halus. Adanya seperti ini. Kemudian ciri fisik yang ketiga, bunga Turnera ulmifolia memiliki kelopak berwarna kuning cerah dengan 5 petal yang bisa memiliki corak ungu di bagian tengah. Diameter bunga ini sekitar 5 hingga 7 cm. Bunga ini biasanya mekar di pagi hari dan layu pada sore hari. Ya, ini memang jumlah petal namanya berarti ini ya. Kayak gini ya. Jumlah petalnya itu ada 5, tapi tidak saya temukan warna ungu di sini. Jadi di sini murni warna kuning. Mungkin di tempat lain ada yang berwarna ungu gitu ya. Kemudian dia mekar mulai pagi sampai sore itu saya amati ya. Bunganya ini mekar mulai pukul 4 pagi seperti itu kuncup. Kemudian dia mulai mekar sampai pukul setengah 7. Sepertinya sudah maksimal gitu kan. Kemudian dia akan layu mulai pukul setengah 2 sampai pukul 4 sore sudah seperti itu bentuknya. Nah, tapi bunga ini kelihatan mekar setiap hari ya. Kelihatannya lama mekar, tapi ternyata yang mekar itu bergantian setiap harinya. Jadi besok disusul kuncup yang lebih kecil di sebelahnya atau di batang lain gitu. Ya itu ya, jadi bunga ini tidak mekar di pukul 8, meskipun beberapa orang ada yang menamakan bunga ini pukul 8 dengan alasan karena mekarnya pukul 8. Itu tadi ciri-ciri fisiknya. Kemudian habitat dan penyebaran. Yang pertama, bunga ini dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk tepi jalan, hutan, dan lahan pertanian. Nah, ini bahkan saya temui bunga ini tumbuh di tembok seperti ini ya. Di tembok pagar seperti ini dan di halaman rumah di paving gitu ya, berserakan gitu. Kemudian habitat dan penyebaran yang kedua, Turnera ulmifolia tumbuh subur di tanah yang lembab, tetapi juga dapat bertahan di tanah kering. Jadi dia lumayan bisa beradaptasi di tempat-tempat baik kering ataupun lembab ya. Itu tadi 2 habitat dan penyebarannya. Kemudian manfaatnya, yang pertama, pengobatan tradisional. Tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya. Beberapa bagian tanaman seperti daun dan bunga diyakini memiliki sifat obat. Mereka sering digunakan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah pencernaan dan infeksi. Ini daerah mana di sini tidak disebutkan ya. Kemudian manfaat yang kedua untuk hiasan. Dengan bunga kuning yang mencolok, Turnera ulmifolia sering ditanam sebagai tanaman hias di taman. Itu tadi 2 manfaatnya. Kemudian perawatan. Yang pertama, pencahayaan. Tanaman ini menyukai sinar matahari penuh, tetapi juga bisa tumbuh di tempat teduh parsial. Teduh parsial itu apa ya? Teduh
parsial. Teduh parsial itu kalau penjelasannya di sini adalah istilah yang digunakan dalam hortikultura dan desain taman untuk menggambarkan kondisi pencahayaan yang ideal bagi beberapa jenis tanaman. Tanaman dengan kebutuhan teduh parsial memerlukan paparan sinar matahari tidak sepanjang hari, umumnya sekitar 3-6 jam per hari, terutama pada pagi atau sore hari saat intensitas matahari tidak terlalu kuat. Kondisi ini sangat cocok untuk tanaman yang sensitif terhadap sinar matahari langsung atau yang mudah layu jika terpapar sinar matahari terlalu lama. Jadi dia ini terkena langsung sinar matahari antara 3-6 jam per harinya gitu ya. Mungkin maksudnya begitu. Lanjut, kemudian perawatan yang kedua, penyiraman. Penyiraman yang cukup diperlukan, tetapi tanah tidak boleh terlalu basah. Jadi gimana ya? Kalau nyiram itu kan basah juga ya. Pokoknya disiram gitu aja lah. Kemudian perawatan yang ketiga, pemangkasan. Pemangkasan dapat dilakukan untuk menjaga bentuk dan merangsang pertumbuhan bunga. Maksudnya pemangkasan di sini mungkin pemangkasan batang-batang yang tidak produktif kalau ada, atau batang-batang berdempetan, terlalu berdempetan gitu ya. Itu bisa dipangkas sekaligus untuk merapikan tanaman dan merangsang pertumbuhan bunga yang lebih banyak gitu ya. Itu tadi 3 perawatannya. Kemudian penanaman. Bunga ini dapat diperbanyak melalui biji atau stek. Biji dapat ditanam di tanah yang subur dan stek bisa dilakukan dari batang yang sehat. Nah, ini kalau pengalaman saya itu tidak pernah menanam melalui biji ya. Tapi saya tinggal nyabut tanaman yang tumbuh di tempat-tempat yang tidak saya inginkan, saya pindah gitu aja. Tapi mudah hidup juga dia. Asalkan waktu awal-awal penanaman itu diperhatikan kebutuhan airnya gitu, jangan sampai mati. Itu penanamannya. Kemudian lanjut, sifat ekologi. Yang pertama, penarik serangga. Bunga kuning cerah dari Turnera ulmifolia menarik berbagai serangga penyerbuk, terutama lebah dan kupu-kupu. Nah, ini yang saya temui juga banyak serangga yang mampir ketika bunga sedang mekar itu ya. Ada semut, ada kupu, ada kumbang, ada lebah, dan lebah itu berbagai jenis lebah ada di situ biasanya. Baik lebah apicerana, lebah lokal itu ya, unduan, atau lebah kelanceng itu juga banyak yang mencari makan di situ. Ini menjadikannya tanaman yang baik untuk mendukung ekosistem lokal dan meningkatkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Nah, jadi bunga ini bermanfaat untuk menjaga ekosistem di lingkungan itu ya, karena dia itu mampu menarik berbagai serangga sehingga ekosistem di situ itu lebih lengkap gitu mungkin ya. Kemudian sifat yang kedua, tanaman pionir. Di beberapa tempat Turnera ulmifolia tumbuh sebagai tanaman pionir yang dapat membantu memperbaiki tanah yang miskin nutrisi dengan menyediakan naungan dan material organik saat daunnya gugur. Ternyata di tempat lain itu bunga ini digunakan sebagai, kalau saya katakan bisa dibilang untuk pemupukan ya, untuk nutrisi tanah itu. Ini di daerah mana juga tidak disebutkan di sini, dan saya juga belum pernah tahu daerah mana yang pernah menggunakan ini sebagai penambah nutrisi untuk tanah tadi ya. Itu 2 sifat ekologinya. Kemudian ada peringatan di sini. Meskipun memiliki manfaat, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap tanaman ini. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli sebelum menggunakannya untuk tujuan pengobatan. Jadi memang banyak tanaman yang bisa kita gunakan untuk pengobatan ya. Tapi dalam penggunaannya sebaiknya kita tetap bertanya kepada orang yang mengetahui, orang yang berilmu ya. Karena melakukan sesuatu tanpa ilmu itu ya bisa mencelakakan diri sendiri gitu. Itu peringatannya. Lanjut, bunga Turnera ulmifolia tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai fungsional dalam ekosistem dan pengobatan tradisional. Nah, itu tadi hasil pencarian dan pengalaman serta pengamatan saya pada bunga ini. Mungkin di tempat pemirsa bunga ini banyak juga, dan ada juga yang menggunakannya untuk pengobatan atau nutrisi tanah dan lain-lain ya. Di daerah mana
Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Baik, satu quote untuk tanaman ini. Teduhnya ulmifolia membawa keindahan sederhana, mekar sejenak namun berkesan, mengingatkan bahwa setiap hari ada kesempatan baru untuk bersinar. Nah, itu tadi. Oke, kita akhiri pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.